tapi majikan sudah tanya sama aku kemarin. Terus kamu ya apa mau nih? Mau kembali apa gimana? Terus aku jawab, loh aku gak iso janji mem. Masalah kondisi anakku sakit, kecuali aku pulang untuk apa? Untuk liburan, untuk gini, untuk apa ya? Cuti karena apa? Ini posisi anak sakit parah. Kan kita nggak bisa memastikan. Dia terus bilang ya wes aku tak ngomong sama agentmu gitu. Aku nggak meminta untuk libur gitu loh. Oke. Apa mungkin ini caranya dia supaya dia memberhentikan aku biar dia nggak bayar aku 1 kali gaji. Kan kalau notis kan bayar 1 kali gaji, nanti belikan tiket. Mungkin dengan surat ini apa dia biar nggak membelikan tiket, biar nggak memberikan gaji, biar bisa nyuruh aku keluar, maksudnya tanpa dia harus kena denda juga gitu loh. Mungkin apa seperti dia itu. kan nggak kena denda, Mbak. Kena denda apa dia? Dia nggak kena denda. Kamu yang nge-break mutual agreement, kamu keluar lebih awal, dia nggak usah gaji, nggak ada masalah. Itu namanya mutual agreement. Paham nggak maksudku? Jadi majikan nggak kena denda, sayang. Majikan nggak kena denda. Tapi aku nggak membuat perjanjian untuk cuti orangnya sendiri, bukan aku. 因為佢而家香港嗰個 job 咧，唔係照顧卧床噶嘛。咁佢冇卧床嗰啲資料，得一個 job 啫嘛，香港。咁台灣6年嗰個 job 咧，佢想要啲 details。呢個有啊，呢個。Iya, berarti kan perjanjianmu sama majikan seperti apa? Ya aku sudah bilang aku nggak janji untuk kembali karena kondisinya nggak tahu seperti apa gitu. Aman kan? Ngerti dan gimana kondisinya agentmu saat kamu tanyakan itu? Ya dia menjawab gini, ya apa ya? Iki mang majikanmu ngomong nanti kok bengi awakmu diterno ning Jordan ngekos sambil ngenteni awakmu oleh tiket. Dia cuma bilang gitu toh. Sekarang gini, saya berbicara tentang peraturan saja ya, karena saya tidak ingin berbelit-belit. Kalau peraturannya kamu bekerja di rumah majikan berapa lama pun, majikan tetap berkewajiban beliin kamu tiket. Dan jika kamu ngasih one man notice bulan depan pergi, tapi majikan tidak mengizinkan, kamu diizinkan sekarang juga pergi, berarti majikan dan kamu agree satu sama lain tidak usah mengganti rugi, berarti kamu harus pergi hari itu juga. Tapi saya cuma ingin bilang bahwa kewajibanmu melakukan pekerjaanmu dan hak kamu untuk mendapatkan tiket pulang Indonesia. Cuman, kayak gini nih, majikan di Hong Kong itu akan marah gitu loh, Mbak. Kui jenenge gedolanan, paham nggak maksudku? Saya berbicara tentang peraturan, saya sudah katakan, tapi kamu bisa dibilang ngejak guyon gitu loh. Kerja dek ini 1 bulan anakmu loro. Lah kenapa dari awal-awal kemarin itu harusnya mikir jangan terbang dulu. Kayak gitu majikan yang bayarnya mahal, Mbak. Orang Hong Kong kan bisa juga marah gitu loh. Dan kamu nggak tahu gimana agentmu dimaki-maki sama majikanmu. Lek sampean enak aja tinggal ngebrik gitu loh. Paham nggak maksudku? Sekarang kamu sudah punya uang dan keluargamu bilang kamu nggak mungkin libur 3 minggu saja. Padahal majikanmu sudah baik loh. Menjanjikan kamu untuk 3 minggu saja boleh libur. Majikan lain nggak boleh loh, Mbak. 1 bulan kerja diizinkan libur 3 minggu loh. Majikan mana yang akan mengizinkan? Nggak mungkin mengizinkan loh. Tapi lek sampean masih kurang aja yo, namanya orang kurang yo, saya nggak tahu ya. Dan keluargamu masih bilang kurang yo, angel memang, Mbak. Saya tidak bisa ngomong apa-apa. Ya berarti konsekuensinya kan saya harus bayar yang 2 bulan potongan itu sama beli tiket toh. Bukan, saya tidak tahu untuk potongan Indonesia. Saya tidak berbicara tentang Indonesia ya, Mbak ya. Saya tentang enggak, itu potongan ke agent, bukan ke Indonesia. Yo, enggak ada, Mbak. Agent itu tidak terima uang. Agent itu cuma 10%. Saya tuh kemarin transfer ke agent pakai uang dolar, bukan ke Indonesia. Ngerti, tapi potongan itu bukan masuknya agent, Mbak. Itu buat PT, Mbak, buat pembayarannya itu. Jadi agent itu hanya bisa bayar 10%. Kalau sampai agent terima uangmu lebih dari 10%, kamu bisa panggilin polisi agentmu. Paham nggak? Jadi bukan bayar ke agent, jangan salah paham. Saya sebagai agent itu tidak pernah menerima uang dari kalian.
kalian tuh bayarnya ke PT mungkin melalui perantara kita. Oh, iya. Jadi kamu meminta hakmu nggak? Apakah kamu menjalankan kewajibanmu gitu loh pertanyaan saya. Dan kalau kamu punya uang, ngapain kamu ke Hong Kong cuma 1 bulan sayang? Kuwi jenenge ngejak guyon. Ngerti nggak? Iya. Halo? Kamu Iya. bisa jadikan alasan anakmu sakit, suamimu sakit, ibumu sakit, bisa. Tapi masalahnya 1 bulan loh, masa penyesuaian dan majikan ngizinin kamu libur. Majikan ngizinin kamu libur, kowe sik jek apa meneh? Kowe iki jek apa meneh? Enggak, Paham nggak yang maksudku? pertanyaan saya bukan masalah libur nggak libur. Apa saya nanti harus bayar denda? Denda Saya apa sudah ngirim. sayang? Nggak ada denda sayang. Denda apa? Tadi kan saya sudah Nah, jelaskan. Saya tadi Nah, sudah katanya jelaskan. kalau ngebreak harus bayar 1 kali ke majikan. Sampean paham nggak Mbak? Tadi saya sudah jelaskan berkali-kali tentang peraturan yang ada. Kalau kamu Iya. ngasih one man notice dan majikan tidak mengizinkan kamu ngasih one man notice hari itu juga pergi, kamu berhak pergi. Berarti kamu nggak usah bayar, majikan nggak bayar kamu. Bukan Oh, denda, bayar. Iya. Saya ulangi sekali lagi. Kalau kamu ngasih one man notice bulan depan pergi, kamu ngasih one man notice bulan depan pergi kan? Benar atau tidak? Iya. Dan majikan nyuruh kamu cepat pergi, benar atau tidak? Iya. Berarti majikan nggak mau ganti kamu nggak usah ganti majikan. Oh, iya Mbak. Jadi paham ya, bukan denda. Saya sudah jelaskan berkali-kali tadi, saya sudah bilang berkali-kali bahwa bukan denda. Ganti rugi karena kamu memberikan notis. Tapi karena kamu dan majikan setuju, maka kamu tidak usah mengganti satu sama lain. Paham? Iya. Paham? Ada yang lain lagi? Sudah. Terima kasih. Oke, bye-bye. Bye-bye. Saya tidak tahu harus menjelasin gimana ya Mbak ya. Saya tadi sudah bilang bahwa ngasih one man notice atau kamu langsung pergi. Kalau langsung pergi kamu harus bayar majikan atau majikan ngusir kamu, majikan harus bayar kamu. Jadi term and condition gitu loh Mbak. Saya tidak tahu harus ngomong apa lagi sama kalian kalau kalian memang melakukan. Jadi saya nggak paham, di sini saya nggak paham. Kerja 1 bulan, anak sakit kan harusnya cepat pulang. Tapi masih ngasih one man notice. Saya kurang tahu, silahkan Anda yang komen. Kalau memang tidak niat kerja, ya ini kemarin kan kita dikomplain sama salah satu TV Hong Kong sini yang menyatakan bahwa baru kerja 1 bulan mat tosek chow timci mat tomsek chow. Makanya kita dikomplain sama majikan masuk TV. Dan saya harap kalau kalian punya mental sultan, jangan kesini lah Mbak. Kasihan yang lain-lainnya yang punya niat benar-benar kerja ntar dimainkan sama majikan. Kalian ngejak guyon di Hong Kong atau kalian pingin naik pesawat aja di Hong Kong, ya jangan lah. Saya tidak tahu alasan kalian berangkat ke Hong Kong apa. Aras-arasan atau karena cari pelarian atau apapun itu namanya, tapi jangan sampai kalian di sini cuma main-main aja karena ini negeri beton. Yang tidak untuk orang-orang yang main-main saja. Ojo ngejak guyon, Mbak. Itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua dan semoga semua makhluk bahagia. Anda bahagia, saya bahagia, kita semua bahagia. Selalu tersenyum, jangan lupa.